majelis kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Syukur alhamdulillah ibu saudara seiman hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Kembali Allah pertemukan kita dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu, untuk sama-sama mencari mengharapkan keridhaan Allah dengan mengkaji ayat-ayat Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah. Karena juga pada hakikatnya ibu, tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah kita nggak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ilustrasinya coba kalau kita bangun tidur, begitu kita bangun tidur tiba-tiba kaki nggak bisa digerakkan, mau apa kita? Ketika kita bangun tidur tiba-tiba tangan ngepel aja nggak bisa dilepas, mau apa kita? Ketika bangun tidur kita nggak bisa ngedengar lagi atau nggak jelas, mau apa kita? Ketika kita bangun tidur apalagi nggak bisa ngelihat, naudzubillah. Yang ngeri lagi ketika bangun tidur dicabut ingatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kita suruh diingatkan lagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Ingat ibu nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah. Ya Muhammad ish ma syi'ta. Muhammad, hidup sesuka kamu. Ya, tapi ingat kamu akan mati. Cintai siapa saja yang kamu cintai. Tapi ingat, yang kau cintai dan mencintai dirimu pasti Allah akan pisahkan juga dengan kematian. Kamu dulu atau orang yang kamu cintai itu. Perbuatlah sesuka kamu, tetapi ingat semua perbuatanmu pasti akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yuk bergegaslah. Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama. Waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, enggak semangat juga mati. Tapi alangkah baiknya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Ibu ingat ya, yang perlu kita baikin, yang perlu kita sayangin, yang perlu kita cintai, yang perlu kita bahagiakan adalah diri kita sendiri ketika menghadap Allah dengan amal yang terbaik. Gak ada yang bisa menyelamatkan. Suami istri gak bisa menyelamatkan. Kakak adik orang tua gak bisa menyelamatkan. Makanya ketika Allah menjelaskan firman-Nya di dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26, ayat yang ke-889, itu hendaknya betul-betul direnung-renungkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di akhirat nanti, surat Asy-Syu'ara surat yang ke-26 ayat 8889. Pada hari di akhirat nanti tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang. Pada hari di akhirat nanti, ya, digambarkan dalam ayat ini jelas sekali. Yaumala yang fa'umalu wala banun. Pada hari tidak bermanfaat anak, tidak bermanfaat harta yang melimpah ruah. Tapi diawali dari harta. Ya. Kenapa? Karena boleh jadi ya memang harta itu lebih dulu daripada anak. Pada hari tidaklah bermanfaat harta yang Allah berikan kepada seorang hamba. Maksudnya apa? Kecuali hartanya diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah. Juga anak-anak nggak ada hikmah manfaatnya kecuali anak yang baik, solih-solihah. Tapi bu, terlepas harta ataupun anak, masing-masing pribadi jiwa kita wajib datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang sehat, bersih dan selamat. Makanya yuk bergegaslah, sekali lagi yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Yuk beramal cerdas di waktu terbatas. Yuk beramal cerdas
di usia terbatas. Mulailah kita Ibu ya dalam kehidupan ini lebih mutlak kecintaan kita kepada Allah. Ya. Dan ingat, jangan pernah kita cintai orang yang tidak mencintai Allah. Capek, buang energi, ngerusak hati, datengin penyakit, mempercepat mati. Alhamdulillah nih. Maka dengan terus kita semangat minta kekuatan pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin seperti Allah sendiri yang menjanjikan, "Anna inda dzani 'abdi bi." Aku akan mengikuti sangkaan dugaan hambaku. Ya. Aku tergantung dengan sangkaan hambaku. Artinya ketika kita bersangka baik, ketika kita optimis dalam kebaikan ibadah dan amal sholih, maka Allah akan tolong. Allah akan berikan kemudahan-kemudahan bagi diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tetapi Ibu juga kalau kita naudzubillah min dzalik melakukan ya sesuatu yang di luar ketentuan syariat Allah atau melanggar syariat Allah, Allah akan tinggalkan. Dan akhirnya apa? Yang menguasai adalah syaitan. Ibu, ada satu hal prinsip yang harus kita takuti. Betul harus kita takuti. Apa itu? Apa yang hendaknya betul kita takuti? Apa yang hendaknya betul kita takuti? Yaitu ketika kita diuji oleh Allah atau ketika kita diberi ujian oleh Allah, Allah tidak menolong kita, Allah meninggalkan kita, habislah kita. Karena orang mukmin itu paling takut kalau sudah dicabut petunjuk hidayah dari Allah. Paling takut kalau dia melanggar hukum aturan syariat Allah. Orang mukmin itu Bu, dia pasti takut dengan azab siksa neraka. Dan tadi juga takut kalau dicabut petunjuk hidayah, dicabut pertolongan Allah, udah nggak ada apa. Makanya teruslah kita senantiasa mendekatkan diri pada Allah. Bu, satu riwayat menjelaskan. Ada ungkapan menarik qaulul hikmah ya. Apa itu? Barang siapa yang diberi oleh Allah umur sampai 40 tahun. Ya. Jadi Mbak Nanda ya, masih jauh. Ya. Ya. Barang siapa yang diberi oleh Allah umur sampai 40 tahun. Apalagi lebih, maka tidak ada alasan bagi dirinya. Maksudnya, orang kalau udah umurnya 40 tahun apalagi lebih, dia harus fokus dengan dua hal aja, ibadah dan akhirat. Amin gitu dong. Amin. Lama banget sih. Pasti apa-apa yang dulu ya. Jadi kalau udah umurnya 40 ya, apalagi 50 apalagi lebih, harus fokus dengan dua hal, ibadah dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita pinta, akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Ya, karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu.